Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ini anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati kebaikannya, menikmati karyanya dengan penuh ucapan syukur tentunya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga, mulai dari ayat 21 kita baca secara bergantian. Nah, bagaimana umat manusia memperoleh keselamatan oleh karena iman percayanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di ayat 21 saya akan baca untuk kita sekalian, dan ayat 22 Bapak Ibu membaca, kita baca secara bergantian ya. Ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana keselamatan itu oleh karena iman. Ya, iman kepada Yesus Kristus, ya, percaya kepada Yesus, dibenarkan ya di dalam Yesus oleh iman ya kepada Yesus. Di ayat 26 berkata begini, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Kenapa perlu ada pembenaran? Karena tadinya sudah tidak benar, sudah rusak total. Ya, jelas sekali di ayat 23 dikatakan bahwa ya semua orang telah berbuat dosa ya dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak benar lagi. Tidak hidupnya tidak kudus lagi. Sudah rusak, sudah berbuat dosa. Nah, menjadi persoalan dalam kehidupan umat manusia adalah bagaimana cara menyelesaikan dosa ini di dalam diri seseorang, bagaimana supaya dia tidak berdosa. Kalau dia terus di dalam dosanya, berarti dia akan mengalami kematian atau masuk neraka. Ya, di ayat 24 dikatakan dan oleh kasih karunia ya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi rupanya hanya satu cara untuk membenarkan tadi. Ya, dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Jadi Yesuslah yang membenarkan. Ya. Dan ini adalah kasih karunia, pemberian hadiah bagi manusia, bagi yang percaya kepada Yesus. Yang percaya itu berarti dia mau menerima hadiah itu.
Dan hadiah itu Allah berikan kepada manusia. Keselamatan itu Allah berikan melalui Yesus Kristus. Jadi yang percaya kepada Yesus, yang mau menerima hadiah ini, dia akan memperoleh keselamatan. Saudara dan saya yang menerima, ya kita bersyukur. Kita sudah menerima anugerah itu. Kita dibenarkan. Jadi bukan dengan perbuatan kita. Nah, dalam bagian ini sepertinya kita melihat ada pertentangan antara hukum Taurat ya dengan hukum kasih atau dengan iman kepada Yesus, seolah-olah ya keselamatan itu dapat dilakukan dengan perbuatan. Nah, ini yang banyak terjadi. Ada banyak orang berkata, wah ini sesuai dengan perbuatan kita lah, nanti kan akan ditimbang, diukur. Ya kalau perbuatan baik kita lebih banyak berarti kita bisa masuk surga. Kalau lebih sedikit tidak masuk surga. Nah, persoalan kita tadi kan sudah rusak, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, perbuatan baik yang macam apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari jurang maut itu? Tidak ada. Ya, usaha kita, perbuatan kita, amal kita, sedekahnya kita, ya tidak ada yang bisa membawa kita masuk kepada keselamatan. Sebab untuk memperoleh keselamatan itu bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi oleh karena iman. Jadi persoalan adalah apakah kita memiliki iman? Nah ini. Oh kalau begitu Pak Pendeta, kalau kita sudah punya iman tidak perlu berbuat baik. Tidak, bukan seperti itu. Ini yang keliru. Jadi orang yang beriman ada hasil dari iman itu. Ya, dia menjadi pribadi yang cenderung berbuat baik. Nah itu masalahnya. Jadi kira-kira gini, kalau ada sumber mata air, ya, kalau misalnya dia tadi pahit, semua akan jadi pahit. Ya, jadi sumbernya ini ya harus diubahkan dulu dong. Nah, kalau dikasih sesuatu yang membuat akhirnya tawar, maka yang akan mengalir terus tawar. Jadi apa yang membuat dia berubah? Nah, oleh karena iman kita, iman itulah yang mengubahkan hidup kita, sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang baik. Ya, jadi saudara yang berkata aku percaya Yesus, aku punya iman, tetapi saudara perbuatannya ya tetap di dalam habitatnya itu yang jahat, wah berarti saudara belum percaya kepada Tuhan. Mungkin dengan mulut saja, tetapi sesungguhnya belum menjadi pribadi yang mengikut Kristus, belum punya iman. Tapi kalau orang itu punya iman, maka ada ya hasil daripada pertobatan itu, buah dari pertobatan itu. Jadi karena kebenaran ada di dalam diri kita, maka kita pasti melakukan kebenaran itu. Jadi kita akhirnya alergi kepada ketidakbenaran. Kita pasti menolak ketidakbenaran. Ketika ketidakbenaran menggoda kita, mau menguasai kita bisa menolaknya dengan tegas karena kita sudah dibenarkan. Jadi ada potensi di dalam diri kita untuk menolak ketidakbenaran itu. Amin. Saudara punya kemampuan untuk menolak dosa, punya. Tetapi persoalan kedagingan kita toh, kedagingan kita, aduh enggak, ini masih sulit lepaskan ini kebiasaan buruk ini. Apa kebiasaan buruk saudara yang saudara belum bisa lepaskan? Itu karena kita terlalu memanjakan kedagingan kita. Misalnya senang minum-minum ya, mabuk gitu ya, sudah menikmati. Akhirnya kita begitu sulit lepas karena sudah menikmati. Sebenarnya ya harus terjadi perubahan karena iman kita. Karena kita percaya kepada Yesus, semestinya perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Nah, kalau saudara dan saya berani melangkah untuk berkata kepada ketidakbenaran, hal-hal yang jahat, tidak, pasti bisa. Kalau misalnya terikat dengan narkoba, ya kita dengan kekuatan dari Tuhan tentu ya, tetapi keberanian kita untuk menolak, tidak untuk narkoba, tidak untuk mabuk-mabukan, tidak untuk merokok, nah, misalnya itu bisa, ya. Dan itulah hasil dari ya iman percaya kita, atau oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan keadilannya, Allah menunjukkan keadilannya
dan dia memberikan keselamatan kepada manusia, membenarkan manusia oleh karena iman kepada Yesus. Ya, di ayat 28 berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, bukan karena dia berbuat baik. Ya, sehingga kita tidak dapat menyombongkan diri kita, ya, tidak dapat membanggakan, oh saya karena saya lakukan ini, saya lakukan itu, maka saya diselamatkan. Tidak. Jadi milikilah iman. Nah, kemudian kita berkata, bagaimana saya supaya memiliki iman? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi ketika kita membaca firman, mendengarkan orang lain memberitahukan firman, memberitahukan tentang Yesus, siapakah Yesus, dia beritahukan kepada kita, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, yang kita peringati bulan ini perayaan Natal. Tetapi dia tidak hanya untuk lahir saja sebagai manusia, tapi dia sudah siap, ya, untuk mati, menderita, dan itu sudah dia lakukan. Dia disalibkan, dan darahnya itulah yang bisa membasuh semua dosa umat manusia. Darah itu. Jadi tanpa darah, ya secara darah Yesus, tanpa darah Yesus, seorang pun tidak akan bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kita bersyukur. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara mendengar tentang Yesus, saudara tahu sesuai dengan firman Allah bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang orang itu dibenarkan hidupnya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dosanya dihapuskan oleh Tuhan, dia dilayakkan di hadapan Allah. Dan kalau orang ini mati, meninggal, ya, yang percaya ini, dia mendapatkan tempat, ya, bagi Allah. Dia ditempatkan di surga, bukan di neraka. Wow, ini anugerah yang luar biasa. Untuk itu, milikilah iman. Atau dengan kata lain, tetap percaya kepada Yesus sebagai yang sudah percaya. Yang belum percaya, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saudara akan memperoleh keselamatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita setia sampai ke garis akhir untuk menjadi murid Kristus, dan setia untuk terus melayani Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.